Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kang hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat rebound yang luar biasa signifikan datang ke cryptocurrency market dalam 24 jam terakhir. Bitcoin bahkan sempat kembali break di atas 67.000 setelah semalam kita sempat menyentuh ke area 63 ribuan. Kita bakalan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi in terms of price action, dan juga saya mau membahas beberapa chart yang terkorelasi terhadap Bitcoin, bagaimana updates-nya dari segi price action, dan apa pengaruhnya kemungkinan untuk Bitcoin. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini, teman-teman, secara global, market cap crypto berada di angka 2,39 triliun dolar atau naik sekitar 3,39%. Nah, di top 10 coin sendiri, kita juga melihat semuanya rebound, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 4%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Bitcoin dengan kenaikan 4,18% ke 66.929 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke chart. Nah, yang pertama teman-teman, saya pengen mulai dari chartnya dollar index. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, dollar index itu memang ada korelasinya terhadap pergerakan berbagai risk asset. Di antaranya adalah stok market Amerika Serikat dan juga Bitcoin. Ketika kita melihat tren in general untuk dollar index itu bearish, maka biasanya risk asset itu bakalan bullish. Sebaliknya, kalau misalnya dolar trennya sedang bullish, untuk long termnya, itu kita akan melihat risk asset kemungkinan bakalan struggling gitu, atau kesulitan untuk mendapatkan momentum bullish. Nah, jika kita perhatikan dalam satu minggu terakhir, teman-teman, dollar index itu telah berhasil untuk breakdown dari area pattern triangle di sini. Kemudian kita juga udah berhasil untuk break di bawah area 104 di sini. Oke, dan sekarang kita sedang mendapatkan semacam konsolidasi. Yang bagi saya adalah sebuah berita yang baik, teman-teman. Karena sepertinya kita bersiap untuk melihat dolar indeks kembali mengalami penurunan yang signifikan. Kalau misalnya saya lihat, untuk support terdekat nanti akan ada di sekitaran range 102 di sini, teman-teman. Ini adalah support pertama, tetapi major supportnya itu nanti ada di angka 100. Which is menurut saya mempunyai potensi besar untuk kita kembali retest. Tapi setidak-tidaknya kita akan kembali kemungkinan ke area range 103 sampai 102,8 di sini. Nah, kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, mungkin di daily, maka kita bisa melihat juga memang ada semacam rebound terjadi di dollar index, tetapi itu tidak signifikan jika kita bandingkan dengan penurunan yang terjadi di sini. Ini adalah menurut saya hanya bentuk konsolidasi untuk membentuk continuation pattern kita berikutnya ke bawah, sama seperti apa yang kita lihat di sini. Konsolidasi selama mungkin 1 atau 2 minggu, kemudian kita kembali sell off. Kalau ini mungkin adalah versi bullishnya, kita konsolidasi, pump, konsolidasi, pump. Nah, ini juga adalah kemungkinan bentuk konsolidasi untuk bearish continuation. Dan area berikutnya adalah area 103 sampai 102,8 yang kemungkinan bakalan kita tuju, dan dari sana mungkin kita baru bisa mendapatkan sedikit bounce lagi. Tetapi untuk gambaran besarnya, teman-teman, saya sebenarnya masih berpegangan dengan senario di mana kita sedang melihat ada konsolidasi besar di sini untuk pergerakan besar berikutnya ke bawah. Dan saya expect dalam mungkin bisa memakan waktu tahunan ya teman-teman, bisa 1 atau 2 tahun ke depan kita melihat dollar index drop sampai ke kurang lebih area 97 di sini untuk kembali ngeretest ke area major trend line di sini, teman-teman. Tapi saya rasa setidaknya kita akan nyampe ke area 100 di sini. Kapan waktunya ya saya nggak bisa memberikan gambaran pastinya, tetapi harusnya kalau misalnya sell off kita berlanjut di sini, kita bisa melihat hal tersebut dalam jangka waktu mungkin setengah tahun ke depan gitu ya, atau mungkin 1 tahun ke depan. So, itu tentunya adalah berita baik untuk teman-teman yang merupakan investor di risk asset, baik di stock market Amerika Serikat maupun Bitcoin, karena kalau misalnya tren dari dollar index lanjut bearish, maka harusnya kita akan melihat Bitcoin dan juga S&P kecenderungannya harusnya bakalan bullish, gitu ya. Nah,
untuk S&P sendiri, kalau misalnya teman-teman ingat apa yang saya sampaikan di video terakhir ya, bahwa saya memang merasa bahwa kita sudah melihat pergerakan S&P 500 overextend, teman-teman. Dan kemudian juga, area 5.500 sampai 5.600 ini, menurut saya pribadi, harusnya akan provide some resistance, karena itu adalah area angka psikologi. Dan kita persis mendapatkan pullback, teman-teman, sesuai dengan ekspektasi, dan area pertama yang kemungkinan bisa provide some support nanti ada di sekitaran range 5.328 sampai 5.350-an, teman-teman. Dan ini juga harusnya akan menjadi sebuah berita yang baik untuk Bitcoin. Kenapa? Karena kita tahu korelasi S&P 500 dan juga Bitcoin itu positif, teman-teman. Artinya pergerakannya biasanya selaras. Walaupun kalian nggak bisa mungkin jadikan ini sebagai alat atau indikator untuk trading ya. Pergerakannya tidak, maksudnya sama dari jam ke jam, hari ke hari. Kadang-kadang memang dari beberapa hari bisa aja S&P terkoreksi, Bitcoin kemudian rally. S&P rally, Bitcoin justru terkoreksi. Itu adalah untuk jangka pendeknya. Tapi kalau kalian lihat gambaran besarnya, kalau kalian zoom out ke weekly, maka kalian harusnya bisa melihat ada korelasi pergerakan antara S&P 500 dan juga Bitcoin. Lebih spesifiknya mungkin Nasdaq gitu, tapi lebih konservatif menurut saya kita pakainya S&P saja. Jadi S&P kalau misalnya pergerakan besarnya itu bullish, harusnya Bitcoin juga sama. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya ternyata nanti kita melihat ada rebound dari kurang lebih area 5.350 di sini, maka itu juga bisa sedikit banyak membantu ya sentimen Bitcoin. Kenapa? Karena Bitcoin dan juga S&P atau stock market Amerika Serikat itu masih sama-sama dikategorikan sebagai risk asset. Walaupun kita bisa mengetahui bahwa S&P kemungkinan masih resikonya sedikit lebih rendah daripada kripto, karena volatility di cryptocurrency itu jauh lebih tinggi daripada S&P 500. Dan kita harus tahu, teman-teman, biasanya kalau misalnya S&P 500 membentuk higher high yang baru atau all-time high yang baru dan kemudian start melakukan konsolidasi, maka ada sebagian uang dari S&P 500 itu yang kemungkinan dirotasikan ke Bitcoin dan kawan-kawan. Kenapa? Karena ya namanya investor, teman-teman, tentunya pengen mencari aset yang masih under value atau aset yang masih bisa memberikan gains yang jauh lebih besar. Kalau misalnya mereka atau para investor sini sudah berhasil untuk melakukan akumulasi dari sini dan juga di sini, maka harusnya profit yang mereka hasilkan di sini sudah sangat banyak, teman-teman. Dan peluang S&P untuk dapat bergerak ke all-time high yang baru memang ada, tapi gainsnya mungkin nggak lagi bisa besar banget. Sehingga pemikiran mereka kemungkinan adalah mereka geser atau merotasi uang hasil profit mereka sebagian ke aset lain. Nah, aset lain tersebut harusnya sekarang salah satunya adalah Bitcoin dan juga kawan-kawan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat S&P 500 mendapatkan ada rebound dari sini dan juga konsolidasi, saya rasa ini adalah sebuah hal yang cukup baik terjadi untuk mendukung tesis bahwa Bitcoin harusnya dalam waktu yang tidak lama lagi bisa break ke area all-time high yang baru. Gitu ya. Oke, itu adalah untuk S&P dan juga dollar index. Sekarang masuk ke Bitcoin. Dan saya pengen mulai dari weekly dulu, teman-teman. Supaya teman-teman ingat ya, apa yang saya sampaikan di awal minggu kemarin. Kita berhasil melihat closing weekly candle di area 68.000. Nah, kenapa itu menjadi sesuatu yang sangat positif, teman-teman? Karena kalau misalnya teman-teman perhatikan di area weekly, maka area 67 sampai 66 di sini itu merupakan area krusial untuk weekly. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kalian perhatikan sebelumnya, area ini kalau kita close di atas area tersebut selalu menjadi support. Ketika kita breakdown selalu menjadi resistance. Nah, sekarang kita udah berhasil kembali close di atas 68.000 sehingga harusnya area 67 sampai 66.000 di sini akan kembali menjadi area support di weekly. Dan saya katakan pada saat itu, mungkin video 3 atau 4 hari yang lalu, saya masih expect minggu ini kita akan close di atas area 66.000. Dan kemarin memang kita melihat ada sedikit kepanikan ya, sampai pada akhirnya kita berhasil menyentuh ke area 63.000, tapi kemudian kita mendapatkan rebound yang sangat signifikan dalam beberapa jam terakhir, dan kita kembali ke area 66.900 sampai 67.000. Hanya dalam waktu sekejap, teman-teman, kita kembali rebound dan
nyampe lagi di sekitaran area 67 ribuan. Hal positif kedua yang saya lihat terjadi di Bitcoin adalah kalau kalian perhatikan di daily juga teman-teman, kita juga berhasil untuk stay di area trendline di sini, yang juga harusnya kembali akan menjadi support provider gitu ya. Dan ini teman-teman kita bisa membentuk semacam penan kalau misalnya kalian perhatikan. Oke, walaupun penannya di sini mungkin cukup kecil, tetapi bentuknya memang mengerucut kalau misalnya kita perhatikan. Walaupun kita masih mungkin perlu 1 atau 2 sentuhan lagi sebelum pada akhirnya penan tersebut benar-benar valid. Atau bahkan kita bisa membentuk semacam ascending triangle yang menurut saya akan lebih positif lagi kalau memang kita membentuk pattern tersebut. Tapi untuk sementara, rebound yang kita lihat dalam 24 jam terakhir tentunya mengubah banyak sekali hal. Pertama, kita kembali berhasil reclaim di atas area trendline. Yang kedua, kita juga berhasil untuk jebol dari area lower high terakhir, which is secara teori harusnya berarti kita telah break dari struktur bearish selama beberapa hari terakhir, dan kita berpotensi untuk melanjutkan kenaikan setidaknya untuk kembali nge-retest ke area high terakhir di 68.400. Nah, berangkat dari pengetahuan tersebut, teman-teman, maka saya pribadi kembali akan mencari peluang untuk long apabila kita mendapatkan ada continuation pattern di sini, atau kita misalnya kembali nge-retest ke area trendline ini, dan kemudian kita break dari trendline yang terbentuk nantinya, ini akan menjadi entry saya, dan saya akan menargetkan setidaknya ke area 68.300 sampai 68.400 sebagai area high terakhir. Nah, kalau misalnya rebound yang kita kemudian lihat nanti sangat signifikan, teman-teman, maka kita bisa menargetkan sampai target yang lebih tinggi. Kalau misalnya area 68.300 ini berhasil kita break, maka saya tidak melihat alasan Bitcoin tidak bisa menyentuh ke area 70.000 atau bahkan ke area 72.000 di sini. Kalau kita berhasil break di atas area tersebut, saya rasa kita sudah akan langsung masuk ke fase price discovery, teman-teman. Karena pada saat itu kemungkinan besar kita akan melihat beberapa hal sekaligus terjadi. Pertama, kita akan mendapatkan short squeeze di sekitaran area di sini karena saya meyakini banyak sekali likuidasi berada di area 72 sampai 74 di sini, teman-teman. Ini adalah area liquidity. Kita break di atas area tersebut, kita akan mendapatkan semacam short squeeze. Kalau kita ke all time high, apa yang akan terjadi lagi selain short squeeze? Kita akan melihat orang-orang FOMO, panic buying. Kalau misalnya kemarin ada yang panic selling di sini, ini akan menjadi area di mana orang-orang start panic buying, yang kemudian kembali membantu mendorong harga Bitcoin ke atas. Jadi kalau kita memang berhasil untuk break di atas beberapa area tersebut, teman-teman, saya rasa akan dalam waktu yang sangat cepat kita akan nyampe ke area 80.000 atau bahkan 85.000. Kenapa? Karena kalau kita lihat di time frame daily, teman-teman, kita juga telah melakukan konsolidasi selama banyak sekali hari atau berbulan-bulan lah bisa dikatakan. Kalau misalnya mau spesifik, kita ukurnya kurang lebih dari area ini sampai sekarang itu 145 hari ya, atau kurang lebih 5 bulan lah teman-teman, kita terkonsolidasi. Dan saya rasa itu adalah konsolidasi yang sudah sangat cukup banget bagi kita untuk melanjutkan kenaikan ke atas. Dan ketika kita break ke area all time high yang baru, saya rasa pergerakan kali ini akan sustain dan kita akan setidak-tidaknya nyampe ke area 80, 85 atau bahkan bisa strike menuju ke area 90.000 dolar. Tentunya itu akan sangat membantu untuk teman-teman yang merupakan altcoin holder juga, karena pada saat itu kemungkinan kita juga akan melihat altcoin start untuk catching up. Biasanya Bitcoin dulu yang bakalan rally, kemungkinan nyampe ke area 85 atau 90.000, kemudian start terkonsolidasi, dan pada saat itu kita akan bisa melihat rotasi kembali terjadi ke altcoin, dan itu yang akan menyebabkan kemungkinan semacam altcoin season. So, kesimpulannya teman-teman, saya sudah kembali reverse biasnya ke arah bullish, dan saya akan mencari peluang untuk long apabila kita mendapatkan ada continuation pattern di sekitaran area di sini. Breakout dari continuation pattern tersebut adalah entry bagi saya, menargetkan ke sekitaran area 68.500-an atau 400-an setidaknya di area itu. Kalau kita melihat rally-nya kenceng banget momentumnya, maka kita bisa menargetkan sampai ke kurang lebih area 69.800 atau 70.000 dolar. Nah, sesuatu yang kemungkinan bisa mengubah atau menginvalidasi skenario bullish saya adalah kalau kita kembali reverse dan break di bawah area trendline di sini, maka skenario bullish saya itu terinvalidasi, teman-teman. Tetapi sebelum hal tersebut terjadi, saya masih akan stick untuk biasnya ke arah bullish,
Ingat, malam hari ini kita juga akan kedatangan beberapa data yang cukup penting dari Amerika Serikat, yaitu adalah data Core PCE Price Index dan juga PCE Price Index Year on Year dari Amerika, yang kemungkinan juga bisa provide some volatility, yaitu di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.